Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Tidak jauh dari rumah Abu Nawas ada tetangganya yang bernama Ali. Dia itu orangnya buta huruf dan tak pandai menulis. Suatu ketika saat istrinya sedang berada di negeri seberang, Ali ingin mengirim surat kepadanya. Tapi ia bingung harus minta tolong kepada siapa. Maka terbesitlah sosok Abu Nawas di benaknya. Lebih baik aku minta tolong sama dia. Dia itu kan orangnya baik dan suka menolong, pikir Ali dalam hati. Kemudian ia pun bergegas pergi menuju rumah Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu, maukah kau menolongku?" pinta Ali. "Oh, insya Allah. Apa itu?" tanya Abu Nawas. "Aku ingin mengirim surat ke istriku, tapi aku ini kan buta huruf Tuan Abu. Maukah kau menuliskannya?" pinta Ali. Mendengar permintaan tersebut, Abu Nawas menjadi bingung. Bukan karena ia tidak bisa menulis ataupun buta huruf, melainkan tulisan tangannya susah dibaca oleh orang lain. Menyadari akan hal itu, Abu Nawas pun menolaknya dengan berbagai macam alasan. Akan tetapi, Ali terus mendesaknya agar Abu Nawas bersedia menolongnya. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya Abu Nawas menyanggupi. "Baiklah, aku akan menolongmu. Tapi jauhkah istrimu tinggal?" tanya Abu Nawas. "Memangnya apa bedanya jauh atau dekat?" kata Ali merasa heran. "Tentu saja beda," balas Abu Nawas. "Apa yang membedakannya Tuan Abu? Nanti kan tinggal diserahkan ke tukang kirim surat. Kalau mengenai soal ongkos, itu sudah jadi tanggung jawab saya Tuan Abu," ujar Ali memberitahu. Bukan masalah itu. Jadi begini, tulisan saya kan aneh dan susah dibaca. Hanya saya yang bisa membacanya. Kalau tempat tinggal istrimu jauh, tentu akan memakan biaya lebih banyak. Karena saya harus ke tempat istrimu untuk membacakan suratnya, jelas Abu Nawas. Mendengar penjelasan tersebut, Ali serta-merta meninggalkan Abu Nawas tanpa berkata sepatah kata pun. Kisah selanjutnya. Siapa sih yang tak kenal dengan Abu Nawas? Sosok sufi jenaka yang punya sejuta akal. Meskipun berulang kali dijebak Baginda Raja, namun ia selalu bisa lolos, yang justru membuat malu Baginda Raja sendiri. Hal inilah yang membuat Baginda Raja semakin penasaran. Dan pada pertemuan kali ini akan menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi fitnah karena dianggap beraliran sesat. Kisah ini bermula ketika Abu Nawas sedang nongkrong di warung bersama kawan-kawannya. Salah satu kawannya lalu bertanya, "Hai Abu Nawas, menurutmu apakah makan pada siang hari bisa membatalkan puasa?" Abu Nawas menjawab, "Masa kayak gitu saja kalian tidak tahu? Tentu saja puasanya batal." "Oh begitu ya. Begini Abu Nawas, kamu kan terkenal cerdik. Adakah makanan yang bila dimakan tidak membatalkan puasa?" tanya kawan lainnya. "Ada, yaitu makanan asli langsung dari surga. Kalian bebas memakannya sampai kenyang," jawab Abu Nawas. "Itu sih mustahil Abu Nawas. Yang saya tanyakan makanan di dunia," timpal kawannya. "Tentu saja ada, yaitu ayam bakar dan sop kambing. Tapi ada syaratnya, kalian memakannya saat dalam mimpi," balas Abu Nawas. Seketika mereka semua tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya saat Abu Nawas berkata demikian, terdengar oleh salah satu menteri istana yang kebetulan melintas di tempat itu. Ia pun segera melaporkannya kepada Baginda Raja. "Paduka yang mulia, Abu Nawas telah berfatwa yang melanggar syariat Islam," kata sang menteri memberitahu. "Apa yang dia katakan?" tanya Baginda Raja. "Dia bilang
Makan saat siang hari di bulan puasa tidak membatalkan puasa, lapor sang menteri. Kurang ajar Abu Nawas, dia berani mempermainkan hukum agama, geram Baginda Raja. Ternyata sang menteri telah salah paham karena yang ia dengar tidak seutuhnya. Paduka yang mulia, saya punya cara untuk membuktikan kesesatan Abu Nawas. Dengan begitu, Paduka bisa langsung menghukumnya, kata sang menteri. Oh ya, apa rencanamu? Tanya Baginda Raja. Saya akan pura-pura mati dan suruh Abu Nawas untuk sholat jenazah. Biasanya orang yang beraliran sesat sholatnya pasti beda dengan ajaran Islam, ujar sang menteri. Baik, saya setuju, sahut Baginda Raja. Pada keesokan harinya, rencana pun disusun dengan matang, lalu dipanggillah Abu Nawas ke istana. Beberapa pengawal istana lalu mendatangi rumahnya. Tuan Abu, Anda diperintah datang ke istana, kata salah satu pengawal. Ada kepentingan apa? Tanya Abu Nawas. Tuan Menteri meninggal dan Tuan Abu disuruh datang untuk melayat, jawab si pengawal. Meninggal? Kalau tidak salah, kemarin saya lihat dia melintas di depan warung. Saat itu saya sedang ngobrol dengan kawan-kawanku, jadi saya tidak terlalu menghiraukannya. Ajal manusia memang tidak ada yang tahu, ujar Abu Nawas. Benar Tuan Abu, saya sendiri juga heran. Padahal kemarin saya lihat dia melaporkan Tuan Abu kepada Baginda Raja karena dianggap beraliran sesat. Tapi sehari setelah itu dia ternyata meninggal, timbal si pengawal. Sesat? Sesat bagaimana maksudnya? Tanya Abu Nawas terkejut. Tuan Menteri bilang kalau Tuan Abu menghalalkan makan di siang hari saat bulan puasa, kata si pengawal memberitahu. Ya sudahlah, orangnya juga sudah mati. Ayo kita ke sana sekarang, ajak Abu Nawas. Singkat cerita, sampailah Abu Nawas ke istana. Ketika ia memasuki aula kerajaan, terlihat sosok jenazah di dalam keranda. Tapi yang membuat Abu Nawas curiga, kenapa kerabat keluarga sang menteri tidak ada yang hadir, terutama istri dan anak-anaknya. Kemudian Baginda Raja menyuruh Abu Nawas untuk segera mensolati jenazah sang menteri. Mari Paduka, kita sholat sama-sama, ajak Abu Nawas. Kamu saja, aku sudah mensolatinya, tolak Baginda Raja. Ini tidak seperti biasanya, padahal setiap kali ada pejabat istana yang meninggal, Baginda Raja pasti sholat jenazah bersamaku, kata Abu Nawas dalam hati. Hal ini membuatnya semakin bertambah curiga. Pasti ada sesuatu yang tidak beres, pikir Abu Nawas. Akhirnya Abu Nawas pun sholat jenazah sendirian. Dan tiba-tiba saat ia sholat jenazah, Abu Nawas menambahkan ruku dan sujud. Setelah selesai menjalankan sholat jenazah, Baginda Raja pun kemudian berkata, Hai Abu Nawas, kenapa kau menambahi ruku dan sujud? Itu menyalahi aturan agama. Dengan entengnya Abu Nawas membalas, Saya tahu Paduka, tapi dosa menteri ini sangat banyak. Dosanya tidak akan terampuni kalau cara sholat jenazahnya biasa saja. Coba Paduka Raja pikirkan, dia telah memfitnah saya beraliran sesat, padahal dia tidak mendengarnya secara utuh. Kemudian Abu Nawas menjelaskan duduk permasalahan yang sebenarnya. Mendengar hal itu, Tuan Menteri yang berpura-pura mati langsung bangkit berdiri. Kurang ajar kau Abu Nawas, justru kamu yang dosanya sangat banyak, bentak Tuan Menteri tak terima. Lihatlah Paduka, jenazahnya hidup kembali, teriak Abu Nawas sambil berlari berpura-pura ketakutan. Sementara Baginda Raja spontan tertawa terpingkal-pingkal dengan ulah Abu Nawas ini. Kisah selanjutnya. Seperti pada tahun-tahun sebelumnya, setiap bulan Rabiul Awal diadakan acara Maulid Nabi Muhammad.
Sambil tersenyum, Baginda Raja memutar otak hendak mengerjai Abu Nawas. "Awas ya kamu Abu Nawas, kali ini kamu pasti kena," pikir sang raja. Acara Maulid Nabi pun tiba waktunya dan diselenggarakan di istana. Pada saat itu, semua pembesar negeri hadir. Para putra mahkota dari kerajaan sebelah, termasuk pula Abu Nawas, diundang untuk menghadiri acara tersebut. Dengan perintah raja, semua yang hadir di acara Maulid Nabi tersebut dipersilahkan untuk berdiri. Kemudian disirami dengan air mawar yang mendebarkan bau harum. Kecuali Abu Nawas, ia disiram dengan air kencing yang sangat bau. Setelah disiram dengan air kencing tersebut, sadarlah Abu Nawas bahwa dirinya telah dipermalukan di depan para pembesar negeri. Ia pun memutar otak untuk membalas sang raja. "Baiklah, hari ini Paduka telah memberi kuah tak sedap. Nanti aku akan membalasnya dengan isinya," pikir Abu Nawas. Sejak saat itu, Abu Nawas tidak pernah menginjakan kakinya di istana, sehingga raja pun menjadi rindu dibuatnya. Ketika raja memanggilnya ke istana, rupanya Abu Nawas tidak bersedia, dengan alasan ia sedang sakit demam di sekujur tubuhnya. Karena khawatir terjadi sesuatu dengan diri Abu Nawas, raja pun ingin menengoknya dengan ditemani beberapa petinggi kerajaan. Begitu mendengar Baginda Raja akan ke rumahnya, Abu Nawas yang dalam keadaan segar bugar langsung memasang aksi. Matanya terpejam, badannya tergeletak lemah lunglai di tempat tidur. Namun sebelum Abu Nawas beraksi demikian, dia telah terlebih dahulu menyuruh istrinya menyiapkan obat ajaib yang berbentuk bulatan kecil. Di antara bulatan obat ajaib itu terdapat 2 butir yang dibubuhi tinja di dalamnya. Tak berapa lama kemudian, Baginda Raja sudah di depan pintu rumah Abu Nawas. "Hai Abu Nawas, apa yang akan kau telan itu?" tanya Baginda Raja. "Ini yang disebut obat ajaib Paduka. Resepnya hamba peroleh lewat mimpi. Jika saya menelan 2 butir, niscaya saya akan sembuh dengan seketika," jawab Abu Nawas yang sedang terlentang di tempat tidurnya. Dan benar saja, setelah meminum 2 butir tersebut, Abu Nawas segera bangun dan terlihat segar bugar. Melihat hal itu, Baginda Raja pun penasaran. "Kalau begitu, aku juga mau Abu Nawas. Sini, aku minta obatnya," pinta Baginda Raja. "Baiklah Paduka, berbaringlah dan pejamkan mata Paduka. Paduka tidak boleh duduk, apalagi berdiri," kata Abu Nawas. Baginda Raja pun menuruti perintah Abu Nawas. Begitu mata raja terpejam, Abu Nawas cepat-cepat memasukkan butiran obat ajaib yang telah dibubuhi tinja ke mulut Baginda Raja. Tiba-tiba saja Baginda Raja bangkit sambil membelalakkan matanya. "Hei Abu Nawas, engkau memberiku makan tinja ya?" tanya Baginda Raja. Maka Abu Nawas pun segera bersimpuh sambil memberi hormat kepada rajanya. "Wahai Paduka, dulu Paduka memberi hamba kuahnya. Sekarang hamba memberi isinya. Jikalau Paduka Raja tidak memberi hamba uang 1000 dinar, kejadian ini akan hamba ceritakan kepada orang-orang," ancam Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, jangan beritahu kepada siapapun. Nanti aku akan memberimu uang 1000 dinar, timpal Baginda Raja. Setelah itu, raja dan semua pengikutnya kembali ke istana. Mereka menyiapkan uang sejumlah 1000 dinar untuk Abu Nawas. Demikianlah kisah kecerdikan Abu Nawas dalam menghadapi permasalahan. Kisah selanjutnya. Tersebutlah kisah seorang saudagar kaya yang hidup bergelimang harta. Apapun yang dia inginkan dengan mudah didapatkannya. Lama-kelamaan saudagar kaya tersebut mulai merasakan kejenuhan. Harta yang berlimpah tak lagi membuatnya bahagia. Meskipun senantiasa dikelilingi orang-orang, tapi ia merasakan kesepian. Akhirnya, saudagar kaya memutuskan untuk mengadakan sebuah sayembara.
Barang siapa yang bisa membuatnya bahagia akan mendapatkan separuh dari kekayaannya. Tidak butuh waktu lama, sayembara tersebut dengan cepat menyebar sampai ke pelosok negeri. Orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi rumah saudagar kaya untuk mengikuti sayembara. Peserta pertama mengajak saudagar kaya berburu di hutan yang penuh dengan hewan buruan. Namun saat ikut berburu, si saudagar tak menemukan kebahagiaan dalam hatinya. Ia pun memutuskan untuk pulang. Peserta pertama dianggap gagal. Kemudian giliran peserta kedua. Ia mengajak saudagar kaya mengunjungi tempat-tempat yang penuh dengan wanita-wanita cantik. "Lihatlah Tuan, semua wanita di sini cantik-cantik. Silahkan Tuan pilih yang mana Tuan inginkan," kata peserta kedua. "Aku sudah berjanji pada almarhum istriku kalau aku tidak akan menikah lagi," ujar si saudagar. "Tapi bukankah Tuan ingin kebahagiaan? Sebenarnya yang bikin Tuan kesepian karena Tuan tidak punya istri," ucap peserta kedua. "Aku sudah tidak membutuhkan wanita. Kalau aku mau, sudah dari dulu aku menikah," timpal si saudagar. Peserta kedua pun dianggap gagal. Lalu datanglah peserta ketiga. Ia mengajak saudagar kaya ke sebuah tempat yang dipenuhi pemandangan indah. Di tempat tersebut juga terdapat sungai yang airnya mengalir sangat jernih dengan dipenuhi ikan-ikan yang menawan. "Mari Tuan, kita mandi di sungai ini," ajak peserta ketiga. Si saudagar pun menuruti permintaannya. Ia mandi di sungai bersama peserta ketiga. "Bagaimana Tuan? Pemandangannya indah bukan? Kita bisa menikmatinya sambil berendam di sungai ini," kata peserta ketiga. Namun reaksi yang ditampakkan saudagar kaya tak menunjukkan rasa bahagianya. Ia masih saja terlihat murung. Peserta ketiga pun dianggap gagal. Begitulah seterusnya. Dari sekian banyak peserta, tak ada satupun yang berhasil membahagiakan saudagar kaya. Sementara di tempat lain, Abu Nawas yang sedang asik duduk di depan rumah dihampiri oleh tetangganya. Tetangganya ini memberitahu perihal sayembara yang diadakan oleh saudagar kaya. "Kasihan saudagar itu. Meskipun hidup bergelimang harta, tapi ia tak menemukan kebahagiaan," kata tetangganya. "Baiklah, besok aku akan ke sana untuk mengikuti sayembara," timpal Abu Nawas. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas di kediaman saudagar kaya. "Tuan, mari ikut saya. Akan aku tunjukkan apa itu kebahagiaan," ajak Abu Nawas. "Apa kau yakin bisa?" tanya saudagar kaya. "Percayalah Tuan, karena tujuanku kemari bukan demi mendapatkan hadiah, tapi ikhlas untuk membuat Tuan bahagia," balas Abu Nawas. Akhirnya si saudagar pun menerima ajakan Abu Nawas. Mereka berdua lalu pergi menuju tebing yang sangat curam dan berbahaya. Di tengah-tengah pendakiannya, tiba-tiba si saudagar terpeleset dan akan jatuh ke jurang. "Abu Nawas, tolong aku!" teriak saudagar kaya. Dengan sigap, Abu Nawas langsung menangkap kedua tangan saudagar kaya. "Cepat, tarik aku ke atas Abu Nawas, aku takut sekali," kata saudagar kaya bergelayutan di tangan Abu Nawas. "Kalau saya lepaskan tangan Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas. "Jangan Abu Nawas, tolong angkat aku segera," pinta saudagar kaya. "Kalau saya angkat Tuan, apakah Tuan akan bahagia?" tanya Abu Nawas kembali. "Tentu saya akan bahagia sekali karena selamat dari kematian," jawab saudagar kaya. Kemudian Abu Nawas segera menarik kedua tangannya. Si saudagar pun langsung merasa lega dan bahagia. "Tuan, izinkan saya menasehati Tuan. Sebenarnya tidak adanya kebahagiaan pada diri Tuan karena Tuan kurang mensyukuri. Mungkin Tuan punya banyak harta berlimpah, tapi Tuan lupa
ada satu yang paling berharga dari semua itu, yaitu nyawa Tuan sendiri. Hanya akan jatuh ke jurang saja Tuan takutnya bukan main. Bagaimana kalau Tuan akan jatuh ke jurang api neraka? Oleh sebab itulah, gunakan sisa hidup Tuan dengan sebaik-baiknya selagi nyawa Tuan masih ada. Tuan jangan menuruti nafsu yang ingin selalu bahagia di dunia. Bukankah dunia ini hanya sementara, sedangkan kebahagiaan yang kekal adalah kelak di akhirat nanti? Tutur Abu Nawas. Kau benar Abu Nawas, lalu apa yang harus aku lakukan? Tanya saudagar kaya. Beribadahlah dengan tekun, sedekahkanlah hartamu, bantu fakir miskin dan anak-anak yatim, tolonglah saudaramu yang dalam kesulitan. Di situ kau akan merasakan kebahagiaan dan juga akan menyelamatkanmu dari jurang api neraka, kata Abu Nawas menasehati. Sejak saat itu, si saudagar menjadi orang yang sangat dermawan. Ia juga rajin beribadah. Hatinya pun kini menjadi tenang dan bahagia. Ternyata kebahagiaan yang dicarinya selama ini telah ia temukan berkat nasihat Abu Nawas. Kisah selanjutnya. Pada pertemuan kali ini, saya akan menceritakan tentang seorang pengemis yang mendatangi rumah Abu Nawas. Pada suatu ketika, seorang pengemis mendatangi rumah Abu Nawas. Laki-laki itu meminta makanan karena menurut pengakuannya seharian perutnya belum terisi. Abu Nawas pun tengok kiri, tengok kanan seperti orang bingung. Di rumah juga belum ada makanan yang siap saji. Tapi Abu Nawas kepengen membantu pengemis itu, bukan hanya sekedar memberinya makanan. Lalu Abu Nawas bertanya kepada si pengemis, "Kenapa engkau mengemis? Apa engkau tidak mempunyai pekerjaan?" Pengemis itu menjawab, "Maaf Tuan, saya sudah lama mencari pekerjaan, tapi belum juga ada yang mau menerima saya bekerja." Kemudian Abu Nawas kembali berkata, "Lalu apa engkau mau bekerja, sekalipun pekerjaan itu berat?" Pengemis itu menjawab, "Asalkan halal Tuan, saya bersedia." Akhirnya Abu Nawas mengantarkan pengemis itu menemui sahabatnya yang bernama Abu Wardah. Singkat cerita, setelah pengemis itu diberi makan, maka Abu Wardah memberi pekerjaan, yaitu mencabut rumput di pekarangan rumah. Ternyata pengemis ini merupakan seorang pekerja yang sangat rajin dan tangkas. Dalam waktu singkat saja, pekerjaannya pun selesai. Abu Wardah pun sangat kagum dan tergerak hatinya untuk memberi pekerjaan yang lebih serius. Ia pun meminta pengemis itu untuk memisahkan satu ember kurma menjadi 3 bagian. Yang bagus diletakkan di keranjang pertama, sementara kurma yang sedang diletakkan di keranjang yang kedua, dan kurma yang paling jelek diletakkan di keranjang ketiga. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Abu Wardah untuk menanyakan kabar tentang pengemis itu. Abu Wardah pun menjelaskan bahwa pengemis itu sangat rajin dan terampil saat mencabut rumput di pekarangan rumahnya, sehingga dirinya menyimpulkan bahwa pengemis itu adalah pekerja yang baik. Maka dari itu, Abu Wardah memberikan pekerjaan yang lebih serius kepadanya. "Lalu sekarang dia bekerja apa?" tanya Abu Nawas. Abu Wardah menjawab, "Tadi malam saya suruh untuk memisahkan kurma-kurma menjadi 3 bagian. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Tentu pekerjaannya sudah selesai," ajak Abu Wardah. Tapi apa yang terjadi? Keduanya mendapati pengemis itu sedang tidur pulas. Tugas yang diberikan pun belum dikerjakan. Dengan penuh tanya, Abu Wardah pun membangunkan pengemis itu. "Hei, bangun! Kenapa engkau tidak menyelesaikan pekerjaanmu yang sangat mudah itu?" tanya Abu Wardah. Pengemis itu menjawab, "Maaf Tuan, kalau hanya memindahkan kurma, sesungguhnya itu pekerjaan mudah.
Yang sulit bagi saya adalah membuat keputusan mana kurma yang baik, mana kurma yang jelek, dan mana kurma yang sedang. Karena saya tidak diberitahu sebelumnya. Mendengar jawaban tersebut, Abu Ardah pun menepuk jidatnya. Sungguh, itu tak terpikirkan olehku. Sementara Abu Nawas yang melihat kejadian itu pun hanya bisa tersenyum. Ia pun geleng-geleng kepala karena sahabatnya itu hanya bisa memberikan tugas saja, tapi tidak mengajarinya dengan baik cara melakukannya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas terkadang dianggap sebagai orang yang bodoh. Itu disebabkan karena perilaku dan perkataannya yang seringkali di luar nalar. Namun sebenarnya Abu Nawas adalah orang yang pintar dan cerdas. Ia juga terkenal akan kebijaksanaannya. Banyak orang yang ingin bertemu dengannya dengan tujuan hanya ingin menguji seberapa cerdas dan pintarnya Abu Nawas. Mereka adalah orang-orang yang nyatanya hanya tahu sedikit ilmu, namun merasa memahami berbagai ilmu. Meski demikian, Abu Nawas tetap meladeni mereka. Bahkan dirinya berbicara sesuai dengan tingkat kecerdasan lawan bicaranya. Tidak heran jika terkadang Abu Nawas akan bersikap seperti orang bodoh. Itu semata-mata karena ia menyesuaikan lawan bicaranya. Pada suatu sore, saat ia selesai memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, Abu Nawas tidak langsung masuk ke dalam rumahnya. Langkah kakinya berjalan keluar menuju sebuah kebun luas miliknya. Sesampainya di sana, Abu Nawas melepas rasa penatnya dengan duduk santai di bawah pohon arbei. Ia melepaskan sorban dari kepalanya untuk menikmati semilir angin yang berhembus. Kedua matanya mengamati kebunnya yang luas. Ada banyak sekali buah yang ia tanam di sana. Kini pandangannya tertuju pada tanaman labu yang sudah berbuah dan kian membesar. Itu pertanda bahwa sebentar lagi dia akan bisa memanen tanaman labu tersebut. Sungguh berkah yang luar biasa. Seperti biasanya, setiap kali Abu Nawas melihat kebesaran ciptaan Allah, ia akan merenung sejenak. Aku heran, kenapa tanaman labu yang hidup merambat dan batangnya juga mudah patah, akan tetapi bisa menghasilkan buah yang sangat besar. Sedangkan pohon arbei yang aku duduki, pohonnya tinggi dan besar, tapi buahnya kecil-kecil. Apakah Tuhan tidak keliru? Pikir Abu Nawas. Cukup lama ia terdiam sambil merenung. Sesekali angin bertiup kecil di sekitarnya, menggerakkan ranting pohon arbei, lalu mereka bergesekan satu sama lain. Akibatnya, salah satu buah arbei terjatuh tepat mengenai kepala Abu Nawas yang sedang tidak memakai sorbannya. Abu Nawas pun terperanjat dan mencari tahu benda apa yang barusan menimpanya. Ternyata benda itu adalah buah arbei kecil yang sudah matang. Abu Nawas lalu memungut dan memandanginya, sampai akhirnya ia tersenyum. Sepertinya aku tahu sebabnya. Allah memang tidak pernah keliru dengan ciptaannya. Andaikan buah arbei besarnya disesuaikan dengan pohonnya, atau besarnya seperti buah labu, pastilah kepalaku sudah hancur, kata Abu Nawas dalam hati. Ia pun kembali memuji ciptaan Allah yang sangat adil dan tidak pernah keliru. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.